Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Alzam Wibisono, channel yang membahas seputar masalah pisau dan cara perawatannya. Tentu saja masih dengan slogan yang sama, yaitu pisau terjangkau tapi nggak bikin galau. Untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, untuk konten kali ini saya akan membahas kembali terkait dengan masalah pengasahan pisau dapur. Kalau konten yang kemarin itu kan saya membahas masalah pengasahan pisau, tapi dengan memanfaatkan apa yang ada, sisa-sisa apa yang ada di sekitar kita. Contohnya dengan amplas, amplas yang sudah tidak terpakai. Nah, untuk konten kali ini saya akan mencoba untuk mengkombinasikan, jadi antara amplas grade 80, kemudian untuk amplas grade 180, dan nanti juga akan coba kita kombinasikan dengan batu asah. Nah, batu asah ini yang jelas ini tidak ada mereknya. Ini teman-teman bisa dapatkan di mana saja teman-teman berada. Artinya di toko-toko bangunan terdekat dari teman-teman, insya Allah ini sudah ada, karena ini batu alam, sifatnya batu alam dan tidak ada mereknya, jadi teman-teman bisa mudah untuk mendapatkannya. Nanti kita coba kita kombinasikan antara amplas dan batu. Jadi amplas ini yang grade 80 ini untuk gerusnya, untuk menggerus, kemudian 180 ini untuk memperhalus gerusannya. Kemudian nanti kita finishing dengan batu alam. Nah, tentu saja nanti stropingnya tetap masih sama. Kita memanfaatkan hal yang ada di sekitar kita dulu aja. Ya, kita masih menggunakan kardus atau karton. Baiklah, ini pisau yang merek apa ya ini ya? Pisau merek Bistro, enggak tahu ini, Bistro. Nah, merek Bistro ini pisau dari Cina kalau tidak keliru. Ini dari Cina. Nah, ini akan coba kita asah kembali karena ini juga sudah tidak tajam. Nah, kebetulan sudah tidak tajam, sudah tidak bisa buat ngiris lagi. Nah, sekali aja kita untuk bikin konten. Nah, untuk ngiris saja susah sekali. Coba ini nanti kita asah kembali agar bisa tajam lagi seperti semula. Bagaimana prosesnya? Tetap stay tune di channel Alzam Wibisono. Baik teman-teman, ini pisau yang akan kita asah tadi. Ini masih dalam kondisi yang sama, ini tidak tajam. Kita akan coba asah menggunakan amplas dulu. Jadi ini ada amplas, kita ambil grade yang kasar dulu. Kalau yang udah terlalu jelek ini yang tidak usah dipakai. Ini pakai yang amplas yang grade 80 dulu. Kita celupkan dulu ke dalam air. Tujuannya apa untuk kita celupkan dalam air? Agar mudah tergerus. Artinya kalau sesuatu logam ini kalau terkena amplas dan kita tambahkan air, maka daya abrasivitasnya akan semakin tinggi, jadi mudah sekali untuk tergerus. Nah, kita mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudut kemiringan kurang lebih 20 derajat yang jadi patokan separuh daripada jempol tangan kita ini. Kita gerus dulu. Agak ditekan aja enggak apa-apa kalau untuk menggerus yang kasar ini agar lebih cepat. Bolak-balik, kita tambahkan air lagi. Sampai keluar burnya. Nah, ini belum keluar burnya, kita tambah air lagi, kita gerus lagi. Hati-hati, tetap kontrol kecepatan dan kontrol tekanan, jangan sampai asan kita ini mengenai tangan kita sendiri. Kita cek lagi. Yang sebelah sini sudah agak keluar burnya, yang sini belum. Memang agak lama kalau untuk menggerus setelah sekian lama tumpul ini, agak lama. Cuma nggak apa-apa. Kita ulangi lagi. Jadi kita mau ngasah pisau, mau ngasah parang, mau ngasah golok, itu prinsipnya sama. Jadi kita harus mengeluarkan bur dulu di dalam grit yang rendah. Karena ketika kita sudah mendapatkan bur, artinya sifat tajam daripada bilah itu sudah ketemu. Nah, ini udah ketemu. Kita gosek sekali lagi. Ngasah menggunakan amplas ini lebih abrasif ya teman-teman ya. Jadi untuk menggerus itu lebih cepat. Dan karena permukaannya ini fleksibel, maka dia akan membentuk bevel yang lebih smooth atau lebih halus. Kalau kita menggunakan batu asah yang grit kasar, kalau kita tidak rawat batu itu sudah menjadi seperti perahu. Nah, biasanya ini nggak rata nanti permukaannya. Jadi kalau saya sarankan untuk ngegerus awal ya pakai amplas saja dulu.
Nah, ini untuk grid 80 sudah cukup. Kita ganti ke grid yang 180. Nah, ini kenapa dari 80 kemudian kita ke 180? Seperti di video saya sebelumnya, saya katakan bahwasanya saya punyanya cuma bekasnya 80 kemudian 180. Tapi tidak apa-apa lah, insya Allah kita coba, insya Allah bisa tajam kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini licin teman-teman, saya tumpuk biar nggak licin. Prosesnya sama seperti yang grid 80 tadi. Kita gerus dengan bolak-balik dan dengan arah yang sama. Ini agak sobek nih. Agar tajamnya merata. Ini burnya belum ketemu. Nah, ini burnya sudah agak ketemu. Kita balik dari area sebelahnya. Nah, untuk kita bisa merasakan bur itu sudah muncul atau belum, kalau kita ngegrusnya dari arah seperti ini, maka kita jangan seperti ini, tapi dari bawah. Nah, ini nanti teman-teman akan merasakan kalau sudah ada lipatan ke arah sana, artinya itu burnya sudah ketemu. Nah, bur itu kalau sudah muncul bur, itu nanti tekanannya dalam ngasah agak sedikit dikurangi biar burnya bisa hilang. Hati-hati kalau kekurangannya mengasah menggunakan amplas, itu bila mana kita sudah sering terkena air dan sering kita tekan, maka akan terjadi sobek seperti ini. Semua asahan pasti ada plus minusnya. Ini tekanannya udah agak dikurangi ya teman-teman ya. Nah, ini kita mulai menghilangkan burnya.
Nah, ini sebenarnya sudah tajam teman-teman. Kalau hanya seputar untuk keperluan dapur sebenarnya sudah tajam. Cuma bagi teman-teman yang suka di bidang sembelihan, ya sembelih ayam atau sembelih kambing atau sembelih sapi atau kerbau, ya untuk ketajaman seperti ini masih belum cukup. Jadi kalau pertanyaannya, kalau ditanya masalah bisa atau tidaknya kita untuk menyembelih, ya bisa saja. Hanya saja ini masih kurang ketajamannya. Jadi nanti ketika proses penyembelihan akan terjadi seperti ngegodot-godot itu loh. Jadi nggak langsung tuntas. Ya, kan kasihan hewannya. Baik, ini untuk amplas sudah selesai, kita finishing ke batu asah. Ini kita turunkan tatakannya, kita ganti dengan batu asah. Kalau gridnya mungkin ini kurang lebih grid 3000 mungkin ya, karena ini kurang tahu juga. Ini kita hanya beli di toko bangunan. Kita asah seperti biasa, hanya saja tekanannya dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup abrasif teman-teman batunya. Kita balik lagi dari sini. Nah, kemudian kita asah bolak-balik dengan tempo yang lebih pendek. Nah, kita hilangkan burnya. Nah, ini udah tajamnya udah lumayan ini. Tajamnya udah oke. Oke. Ini pengasahan udah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita coba untuk stropping menggunakan
kardus. Sebentar, ini saya ambilkan dulu kardusnya, dikarenakan cuaca sudah mau hujan ya, kita pindah ruangan dulu. Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah selesai melakukan pengasahan dengan metode kombinasi, yaitu dengan amplas dan batu alam. Nah sekarang kita ke tahap yang paling akhir, yaitu tahap stropping. Nah stropping ini bertujuan untuk menghilangkan bekas bur yang ada di bevel ini. Nah jadi kalau kita tadi menghilangkan bur yang menggunakan batu asah, itu hanya menggunakan bur yang kasar. Yang bur yang tidak terlihat ini bisa kita hilangkan dengan cara stropping. Nah stropping sudah kemarin di channel sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya kita bisa menggunakan 3 hal. Setahu saya baru 3 hal. Nah, kalau teman-teman nanti tahu lebih banyak, mohon tulis di komen ya, biar kita sama-sama belajar sama-sama. Nah yang pertama kan kita bisa menggunakan kulit. Nah kulit ini bisa kita beli atau bisa bekas daripada ikat pinggang atau bekas apa, yang penting kulit. Nah kemudian menggunakan bekas celana jin yang diberi tatakan seperti ini. Dan yang ketiga, kalau memang itu susah, kita menggunakan kardus. Nah di sini kita menggunakan kardus. Kardus tetap kita bikinkan tatakan. Nah saya ambil tatakan ini aja. Langkahnya sama, mau maju mundur, maju mundur boleh, bebas, tidak terlalu saklek. Semua orang punya teknik masing-masing. Nah ini kita stropping ya, kita coba stropping. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting dalam stropping ini kita harus tetap hati-hati, jangan sampai terkena tangan kita yang sebelah sini. Karena ketika kita menggeser ke sini, nah ini bisa berpotensi ini lepas kendali dari sini, kena jempol kita yang sebelah sini. Nah, jangan sampai. Sudah cukup, ini aja sudah cukup. Kita tes ke kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Tajamnya ini lebih tajam daripada yang di video kemarin. Karena kalau dari video kemarin kita hanya menggunakan asahan amplas dari 80 kemudian ke 180, langsung kita stropping menggunakan kardus. Nah itu juga sudah tajam, tapi tajamnya hanya seputar untuk urusan dapur. Jadi kalau untuk ngiris bawang merah, bawang putih, lombok, itu insya Allah sudah cukup. Tapi kalau ini tajamnya lebih halus, karena kita finishingnya pakai batu alam. Nah kalau pakai batu alam ini sudah bisa untuk motong ayam, bisa untuk motong kambing, insya Allah bisa. Motong sapi pun insya Allah bisa. Tapi kalau motong sapi atau motong kambing ini sepertinya harus dioprek konstruksinya dulu. Jadi ini mungkin terlalu lentur ya, jadi harus ditambahin seperti kayak kalau bahasa Jawanya digapet, disopak. Nah itu harus dibikinkan penguat dulu baru bisa untuk bekerja untuk menyembelih. Nah ini sudah tajam sekali teman-teman. Nah ini sudah tajam. Bahkan kalau misalkan sudah habis dipakai, kita stropping lagi boleh aja. Ini kita coba ke kertas yang lebih halus. Oh, ternyata bisa teman-teman. Ini bisa, tajam sekali ini. Dari pongkol sampai ujung. Nah, ini udah tajam. Nah, kemudian kita coba menggunakan sisa plastik ya. Ini plastiknya seadanya ya. Ini bekas plastik.
Coba kita iriskan, bisa apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata mudah teman-teman. Nah, kalau plastik ini sudah mudah, ini insya Allah untuk nyembelih sudah lancar. Hanya kalau beda teknik ya pastinya beda hasil, gitu aja. Nah, bisa kan? Oh, bisa. Nah, semudah ini teman-teman sebenarnya mengasah itu. Intinya teman-teman semuanya harus rajin belajar, harus rajin mengasah kalau mau bisa mengasah. Jadi jangan sedikit-sedikit, kalau pisaunya tumpul, beli lagi, bahannya jelek, ini minta yang tajam, yang bahannya bagus. Mau sebagus apapun bahannya, kalau teman-teman nggak bisa ngerawatnya, pasti akan tumpul juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar channel saya semakin berkembang dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan video terupdate dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.